Kira proses, ya kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesische elftal te spelen. Alleen ik denk ook me gewoon moet focussen nu eerst. Misi tembus Piala Dunia sepertinya benar-benar digas habis oleh PSSI, di mana 2 laga di bulan Maret sebisa mungkin akan dimaksimalkan untuk bisa meraih 6 poin. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir secara resmi juga telah mengumumkan 3 nama baru yang segera dinaturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia guna menambah kekuatan Garuda. Ya, Pak Erick memastikan ada 3 pemain yang nantinya bakal dinaturalisasi, yang diantaranya adalah Emil Audero, Joey Pelupasi, dan Dean James. Emil Audero merupakan kiper keturunan Indonesia yang sudah malang melintang berkarir di Liga Italia, mulai dari Serie A hingga Serie B. Joey Pelupasi merupakan pemain berposisi sebagai gelandang yang kini berusia 31 tahun dan memperkuat klub Lommel SK di Liga Belgia. Sementara itu, Dean James merupakan pemain berdarah Semarang dan Surabaya, serta berposisi sebagai bek kiri. Menyusul ketiga nama itu, menariknya menurut data transfer market, diketahui bahwa Emil Audero, Joey Pelupasi, dan Dean James sama-sama punya market value di atas angka 5 miliar rupiah. Mulai dari Joey Pelupasi, pemain berusia 31 tahun ini mempunyai market value 300.000 euro atau sekitar 5,21 miliar rupiah. Kemudian Dean James yang mampu melejit musim ini dan catatkan harga pasar mencapai 550.000 euro atau setara dengan 9,56 miliar rupiah. Yang terakhir, Emil Audero yang jadi pemain termahal dari ketiga daftar calon naturalisasi Timnas Indonesia itu dengan nilai 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Jika diakumulasikan, maka total seluruh harga pasar calon naturalisasi anyar skuad Garuda itu adalah sekira 5,85 juta euro alias 99,8 miliar rupiah. Angka tersebut bahkan jauh melampaui harga seluruh skuad Timnas Malaysia saat tampil di Piala AFF 2024 lalu. Masih dari transfer market disebutkan bahwa market value Harimau Malaya di ajang tersebut hanya sekitar 3,78 juta euro atau sekitar 65,6 miliar rupiah. Rendahnya harga pasar Malaysia di Piala AFF 2024 kemarin lantaran skuad Harimau Malaya tak diperkuat oleh sejumlah pemain top mereka. Ya, tapi di luar itu proses naturalisasi dari Emil Audero CS ditargetkan namun secepatnya agar bisa tersedia untuk membela skuad Garuda pada Maret mendatang. Dari ketiga nama yang disebut oleh Pak Erick Thohir tadi, Emil Audero menjadi nama yang mendapatkan sorotan dari FIFA setelah masuk dalam daftar naturalisasi dari PSSI. Pada sebuah unggahan Instagram resminya, FIFA sampai menyinggung 2 klub raksasa Liga Italia yakni Inter Milan dan Juventus yang merupakan mantan klub Emil Audero. Kala Emil Audero berseragam Inter Milan dan Juventus. Tulis FIFA di akun Instagram FIFA Club World Cup pada Minggu 23 Februari kemarin. Ya, tercatat kiper berusia 28 tahun itu merupakan jebolan Akademi Juventus dan debut bersama tim senior Bianconeri pada Juli 2015. Setelah itu, Emil Audero sempat dipinjamkan ke Venezia, kemudian memperkuat Sampdoria, Inter Milan, Como, hingga kini yang terbaru Palermo. Kehadiran Audero dikadang-kadang akan menambah kekuatan dari Timnas Indonesia yang kini sudah memiliki penjaga gawang andalan Marten Pas. Rekam jejaknya yang mentereng membuat sang pemain dibandingkan dengan kiper utama Timnas Indonesia itu, di mana Pas sendiri merupakan kiper terbaik MLS 2023 yang mencatatkan 118 penyelamatan, menjadi yang tertinggi di MLS 2024 sejak bergabung dengan FC Dallas. Aksi heroik Pas juga dianugerahi penghargaan Save of the Year MLS 2024, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kiper terbaik liga. Tidak hanya bersinar di level klub, Pas juga tampil luar biasa saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada 10 September tahun lalu, di mana 5 penyelamatan krusialnya mengantarkan ia sebagai Man of the Match. Gacornya karir dari keduanya ini membuat Emil Audero akan menjadi pesaing berat untuk Marten Pas di Timnas Indonesia nanti. Kemudian di tengah ketatnya persaingan yang bakal terjadi di pos kiper Garuda era Patrick Kluivert ini, Marten Pas akan langsung merespon hal ini dengan mengirim pesan tak ingin digeser oleh Emil Audero.
Ya, hal itu nampak pada penampilan terakhirnya versus Houston Dynamo di pekan pertama MLS 2025. Penjaga gawang 26 tahun itu meraih hasil manis meski sempat tertinggal dari tuan rumah. Maarten Paes tampil begitu gemilang meski sempat kebobolan 1 gol dari lawannya. Menurut Flashscore, kiper berusia 26 tahun itu mendapatkan rating sebesar 6,8. Paes juga menciptakan 2 penyelamatan yang sekaligus seakan mengirim pesan serius ke calon pesaingnya di timnas Indonesia, Emil Audero. Tapi meski begitu, Emil Audero juga merupakan pemain berkualitas jebolan Akademi Juventus yang pada 2013 ia berhasil menembus tim U17 si Nyonya Tua, dipinjamkan ke Venezia pada 2017 dan Emil mencatatkan 39 pertandingan serta hanya mampu 1 kali clean sheet. Ia kemudian kembali ke Juventus dan tercatat hanya 1 kali bermain di tim senior saat melawan Bologna pada 27 Mei 2017. Catatan terbaik Emil ialah saat membela Sampdoria, di mana ia menorehkan 8 kali clean sheet, dan di Ilsem, Emil bermain sebanyak 169 pertandingan di semua kompetisi. Lebih lanjut soal langkah yang diambil PSSI dalam menaturalisasi 3 nama tadi, salah satu media Belanda Football Premier bicara soal peluang skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika diperkuat oleh Joey Pelupasi dan Dean James. Menurut mereka, tim besutan Patrick Kluivert itu sangat mungkin untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sebab kehadiran Pelupasi dan Dean James disebut membuat wilayah pemain Belanda semakin besar di timnas Indonesia. Ya, dengan kans besar yang ada seperti sekarang, jika PSSI benar-benar bisa mendatangkan ketiganya tepat sebelum laga di bulan Maret, Football Premier yakin Indonesia bisa menjadi ancaman nyata bagi tim-tim papan atas di grupnya. Tak bisa dipungkiri, selain 3 nama yang disebut oleh Pak Are kemarin, sejatinya masih banyak pemain-pemain keturunan di luar negeri yang bisa menjadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi. Seakan tak ada habisnya, nama Thomas Paul, pemain berusia 23 tahun, dikabarkan punya darah Indonesia dan siap untuk memperkuat tim Merah Putih. Secara statistik penampilan, Thomas Paul sendiri merupakan salah satu bek kiri yang punya jam terbang cukup banyak di Eropa musim ini. Menurut laman Transfermarkt disebutkan bahwa Thomas Paul sudah tampil sebanyak 21 pertandingan dengan torehan 2 gol buat FC Cambuur di kasta kedua Liga Belanda. Penampilan impresif Thomas Paul tersebut berhasil membuat FC Cambuur bertengger di urutan kelima klasemen dan berpotensi besar untuk mendapatkan tiket promosi di musim ini. Menariknya, meski dikabarkan punya darah Indonesia dan siap memperkuat timnas, namun nama Thomas Paul sempat diklaim oleh netizen Malaysia dan dianggap punya garis keturunan dari negeri jiran. Sontak hal tersebut langsung dibantah oleh Thomas Paul dan memastikan jika dalam dirinya tidak ada garis keturunan Malaysia. Ada yang bertanya kepadaku, apakah aku punya darah keturunan Malaysia? Aku bilang tidak ada, tetapi punya darah Indonesia. Jelasnya. Ya, sejauh ini belum ada kabar pasti apakah Thomas Paul masuk dalam daftar naturalisasi PSSI buat timnas Indonesia atau tidak. Namun jika melihat garis keturunannya, maka Thomas Paul sejatinya sudah memenuhi syarat FIFA buat berpindah ke warganegaraan dan membela Merah Putih.